الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية وهب halaman 5 lan ing dalam riwayat Imam Wahb bin anna Isa alaihissalam satuhune Nabi Isa alaihissalam iku ba'asa mutus sapa Nabi Isa hadaini rajulaini ing ikilah wong lanang loro ila Antokiyata maring negeri Antokiyah. Antokiyah itu disebutkan di tafsir itu jenis kayak sumur. Akhirnya jadi nama sebuah kampung. Fa'ataya mongko teka sapa hadani rajulain ha ing Antokiyah walam yasila lan durung tumeka sapa hadaini rajulain ilan maliki maring sang raja. Fatolat mongko dadi suwe panjang apa muddatu maqamiha mongso masa mukimnya rajulain fakharaja mongko metu sopal maliku raja zata yaumin ing dalem sijine dina ila sahra imaring tanah lapang arah-arah tanah lapang kalau bahasa Sundanya non pelataran pakab baru mongko takbir sapa rujulen wa dzakara lan nutur sapa rujulen Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Di suatu riwayat Wahab, biasanya Wahab Ibnu Mambah ya, kalau di kitab-kitab hikayat itu ada kitab panjenengan mungkin belum atau sudah tahu, namanya kitab An-Nawadir. Itu kitab menceritakan tentang cerita al-hikayah. Cerita-cerita tentang yang ada di kitab-kitab dikumpulkan. Itu nama kitabnya kecil, harganya hanya berapa? Enggak nyampe 30.000. Namanya An-Nawadir, yang ngarang Al-Qalyubi. Itu kalau dibaca asik karena cerita melulu. Itu biasanya kita kan seneng dengan cerita ya. Itu al-hikayah. Jadi saya memetik cerita yang lucu kemarin itu ada rombongan pembegal, perampok masuk di tengah-tengah hutan. Ternyata di hutan itu ada pondok tempat menginap untuk pengajian, namanya ribat. Itu masuk di tempat ribat itu, perampoknya itu jumlahnya sekitar 60. Itu masuk, dia ngomong, saya ini pasukan perang, karena kemalaman mau ikut numpang di sini. Itu yang punya rumah, karena husnudon banget, Pak Kiainya itu nyuguh tamu-tamu itu semua. Yang akhirnya husnudon kalau itu pasukan perang. Anaknya yang cacat itu bilang sama istrinya, Bu, tolong itu bekas minum-minumnya para perang, pasukan perang tadi diambil, terus diminumkan dan diusapkan ke anak yang
cacat itu tadi yang belum bisa. Akhirnya diusapkan betul. Pagi subuh pergi, sore datang lagi, kata kiainya, karena disuguhi semua, datang-datang terus ngomong. Perampoknya tadi, ini anak yang semalam yang semalam belum bisa jalan, iya, sekarang sudah bisa jalan, alhamdulillah, kata kiainya. Berkat sampean semua ini, karena sampean pasukan perang. Jadi ini anak saya sekarang sembuh, berkah jenengan kabeh, gitu. Itu perampoknya nangis semua itu ada, oke-nya ngomong kayak gitu. Aduh, sampean tulus banget ngeladeni saya. Lagi wong Tugu Tengah semoga ikhlas banget ini. Apalagi yang disuguhi para kiai-kiai. Allahumma amin. Nangis perampoknya itu, wah sampean husnudzon. Saya ini perampok habis begal, ini dapat barang-barangnya. Kata orang tadi. Sampean kok husnudzon banget. Ya sudah, kalau sampean kayak begitu, sekarang saya akan ikuti jadi barisan perang betul daripada saya jadi perampok. Tobat semua itu gara-gara husnudzon. Kira-kira mampu enggak kita husnudzon seperti itu? Itu ada di kitab, namanya kitab An-Nawadir itu. Iya. Ini jadi tadi seperti yang diceritakan tentang ketulusan. Ketulusan hati yang betul-betul tulus dan ikhlas, husnudzon betul pada Allah Subhanahu wa taala dan pada makhluknya, nyatanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang untuk jadi orang husnudzon itu sulit. Itu sulit. Apalagi yang pernah ada kejadian. Contoh, dipinjam motornya hilang. Sekali ada orang mau pinjam motor lagi, kan pikir-pikir ya, jangan-jangan nanti hilang lagi. Berlanjut. Utusannya Nabi Isa tadi 2, karena perjalanannya panjang belum sampai menuju ke sang raja, karena tugasnya untuk mendatangi sang raja di Antiokhia itu tadi, akhirnya nunggu, tahu-tahu di tanah lapang sang raja datang. Saking capeknya 2 orang tadi, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dengar itu sang raja marah. Karena utusan Nabi Isa 2 tadi mengucapkan takbir dan mengucapkan apa? Iya, mengucapkan la ilaha illallah. Dikir. Makanya jenengan mbok ana wong takbir lagi demo jurna bae. Sekarang kata Kiai Said Agil Sirot, apakah dengan takbirmu kemudian Islam jadi maju? Ya memang kalau Islam mau maju ya bukan hanya dengan demo, tapi dengan pendidikan. Termasuk kiai-kiai kampung yang di kampung sampai ke gunung-gunung, dia masih mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memikirkan generasi, dikasih pelajaran Al-Quran. Apa bukan sesuatu yang punya nilai sangat tinggi? Itu yang perlu dipikirkan. Masih enggak sampai sekarang di kampung-kampung seperti itu? Itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena dengan seperti itu Islam maju. Kayak gitu. Islam maju. Sekarang para wali Songo menyebarkan Islam bukan dengan berontak, bukan dengan sistem kekerasan, tapi dengan cara pelan, bergaul, berdagang bersama, bermain bersama. Itu seperti itu. Bagaimana cara menaklukkan mereka? Itu kayak gitu. Ya, sayangnya juga orang-orang kita kadang-kadang kurang menjaga yang punya nilai-nilai tinggi yang akhirnya kadang-kadang dievaluasi oleh seseorang. Padahal dia yang mengevaluasi, siapa namanya aja, belakangnya namanya Pras itu. Yang suka mengevaluasi itu, menunjukkan tentang aib seseorang, ditayangkan. Sudah ini aib, kemudian dia tayangkan lagi, dia omongkan lagi bahwa ini adalah jelek. Apakah bukan merupakan ghibah?
Itu yang perlu dipikirkan. Sekarang di sosmed banyak seperti itu. Jadi ini sudah jelek, diunggah lagi, dan kemudian dia utarakan dengan nada-nada sentimental, bukan mengingatkan. Saya setuju, indar boleh. An basyirau wa nadir. Kalau mau indar, langsung aja di chat, di WA, disampaikan kepada orangnya, tolong Anda dalam posisi ini, menurut syariat Islam, nggak benar. Itu lebih baik daripada ditayangkan hanya untuk apa? Mensisihkan kelompok lain dan menampakkan dirinya sendiri. Kan seperti itu. Contoh, ini pengajian seperti ini kebanyakan adalah di NU. Di hati saya, apakah hanya orang NU saja yang punya pengajian seperti ini? Ada berjabat tangan dengan perempuan, atau mereka mengefan kepada kiainya yang menjadikan dia tidak setuju dengan itu. Tapi kan yang dicemooh NU-nya. Di sisi lain orang NU yang baik nggak pernah diomongkan. Ini loh orang NU. Itu seperti itu. Jadi menganalisa tentang di sosmed, saya setuju kalau mau mengingatkan orang itu jangan lewat itu. Langsung saja ke orangnya. Datangi atau di WA atau di video call, tolong, ini Anda seperti ini. Tolong, saya hanya mengingatkan. Itu lebih bagus seperti itu. Daripada itu tadi, kejelekan-kejelekan yang ada diungkap. Itu seperti itu. Wa ghadibal maliku fa'amara bihabsihima. Sang raja marah, kemudian memerintahkan untuk menahan keduanya. Wa julida kullu wahidin minhuma. Dan jilid sapa kullu wahidin saben-saben siji minhuma saking hadaini rajul. Masing-masing dua orang tadi didera. Mi'atal jaldatin 100 deraan oleh sang raja. Waqalu ngucap sapa kaum kadibal mursalani, kadiba goro sapa mursalani utusan loro. Wa duribalan den pukul sapa hadaini rajul tamma sempurna. Ba'asa ngutus sapa Isa Nabi Isa alaihi salam raisal hawariyina ing pemimpine kelompok hawariyin. Jadi kaumnya Nabi Isa yang setia dengan Nabi Isa itu dapat julukan hawariyun, gitu ya. Hawariyun. Hawariyun itu aslinya tukang penatu. Suka apa itu? Iya, ngelus baju. Kalau zaman semenjak laundry. Kalau zaman sekarang laundry. Jadi bukan orang-orang kaya yang direkrut oleh Nabi Isa, tapi justru yang tunduk-tunduk itu tadi adalah orang-orang yang dilihatnya rendah oleh mereka. Itu kayak gitu. Ya kita kadang-kadang seperti itu. Ada hati kecil, kadang-kadang suka meremehkan orang kecil. Siapa tahu orang kecil tersebut yang dianggap kecil oleh kita, takwanya lebih hebat daripada kita. Kita tidak tahu. Itu kayak gitu. Makanya sebetulnya orang itu ya, itu tadi, saling menghormat terhadap siapa saja. Lah, Nabi Isa akhirnya ngutus yang namanya Sam'un. Bukan Sam'un yang Nabi Daud. Nabi Daud ada Sam'un sendiri. Yang kemudian menjadi turun ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Itu Sam'unnya Nabi Daud, bukan Sam'un Nabi Isa. Jadi kalau Sam'un Nabi Daud, karena perang sekian puluh kali menang terus, akhirnya pahalanya hebat, lah turunlah surat Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Itu cerita tentang Sam'un yang Nabi Daud. Yang ini Sam'un Nabi Isa. Dua orang diutus untuk datang di kampung Antiokhia tadi, ketahuan sama sang raja. Jadi awal-awalnya kan ada orang kakek-kakek itu ya, orang kakek-kakek yang terkenal dengan sebutan Habibun Najjar itu ya anak saya sakit, coba kau sembuhkan, sembuh. Oh kebetulan ini habis meninggal dunia berapa minggu, tolong hidupkan, hidup. Itu seperti itu ceritanya. Lah ini dua laki-laki tadi sampai ke rumah sang raja, digebuki sama sang raja. Akhirnya ngutus satu orang lagi yang namanya
sam'un. Maka di Al-Quran di surat Yasin, fa'ajazna bisalisin itu. Saya kuatkan ya, fa'ajazna bisalisin. Saya kuatkan dengan yang ketiga, yaitu sam'un. Ala atharihi mengatasi labet utawi jejaknya ya. Ala atharihi labete. Hadza ini rajulain pada kola mongko manjing sopo sam'un hadhil baldata ing ikilah negeri mutanakiron hale ora den kenal. Awas. Ada di Al-Quran kata-kata nakir ya, nakir mungkaron, bukan mungkar amal ma'ruf nahi mungkar, tapi di sana ada kata-kata nggak dikenal kayak malaikat wa antum mungkirun gitu ya, sedangkan kalian ada orang-orang yang nggak dikenal. Jadi mungkirun bukan berarti kemungkaran, mutanakiron hale ora den kenal. Padahaba mongkolunga sopo sam'un ila sijni maring tahanan. Pakola mongko ngucap sopo sam'un disajani maring tukang penjaga tahanan, uridu ngersano ingsun an atasodako ing yento sedekah ingsun alal mahbusain atau mahbusina ngatasi piro-piro wong kang den tahan bidahil arghifati lawan ikilah pirang-pirang roti. Sam'un datang ke tempat tahanan, dia bilang sama sipirnya, adalah penjaga tahanan, dia namanya sipir, saya kesini mau sodakoh, mau memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di tahanan. Sumadakhola keri-keri manjing sopo sam'un asijna ing tahanan. Wa ata lanteka sam'un indahuma ing dalem sandingi hadaini rajulaini. Wa sa'ala lantakon sopo sam'un an halihima saking kahanane hadani rajulain. Karena sama sipirnya itu dibolehkan bawa makanan, roti, itu akhirnya ketemu dengan dua orang yang tadi diutus sama Nabi Isa tadi. Terus bertanya tentang kondisinya bagaimana. Kondisi kamu di dalam tahanan bagaimana? Wa qala qad ajaltuma fil amri. Kata Sam'un, onge kecepetan, tergesa-gesa. Jadi pengen dakwah di sang raja itu tergesa-gesa. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau mau dakwah, pengen sukses dalam artian semua orang tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan tergesa-gesa. Kasusnya ini dua orang tadi pengen menaklukkan sang raja, tapi tergesa-gesa. Akhirnya dia terpegang, akhirnya masuk penjara. Kata Sam'un ngomong sama dua orang tadi, sampean dalam mengemban perintah dakwah ini qad ajaltuma, sungguh telah tergesa-gesa bil amri ing dalam perintah. Falam ta'khuda al amro birrifqi, ora ngalap siro al amro ing perintah atau ora tandang siro karo al amro ing perintah birrifqi kelawan alon-alon. Delek dakwah pe alon-alon. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi kalau kita melihat yang sudah-sudah, itu biasanya kalau di kampung mau merubah kondisi kampung tersebut, itu tidak bisa langsung orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya yang diambil, biasanya sudah dapat doktrin dari atas. Contoh kasus kalau di Bantar Kawung, Cikamuning. Cikamuning tahun 83, itu saya baca di koran, itu dikuasai oleh yang namanya Romo Moyo. Kayak gitu. Iya. Saya di koran itu baca Romo Moyo. Iya. Jadi kalau Cikamuning mau dibentuk berubah, itu nggak bisa secepat itu. Jadi yang harus ditarik, yang harus dikenai adalah turunan mereka-mereka. Anak-anak mereka yang harus direkrut itu tadi.
dikasih pelajaran Al-Quran, pelajaran ini, atau diadakan pengajian apa di situ, atau dikatakan apalah, workshop apa di situ, supaya anak-anak ini terdoktrin oleh kita-kita ini yang punya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di sana kejawen, supaya berubah jadi murni terhadap Al-Quran dan hadis, ya kita tidak bisa langsung secara tergesa-gesa, ya harus pelan tadi. Harus keturunannya yang ditarik. Kalau orang-orang tuanya sulit. Itu kayak gitu. Begitu pula kita dalam membentuk kampung juga kayak gitu. Ini kampung di sini kebiasaannya anak masih kecil dinikah-nikahkan umpamanya. Cara merubahnya bagaimana? Ya panjenengan harus punya cara sendiri. Ya harus dididik anak-anaknya yang di bawahnya itu tadi. Ya, itu dulu saya sering melihat kalau di kampung-kampung itu biasanya anak yang masih kecil langsung apa? Dinikahkan. Baru besar seperti ini umur 13 tahun, apa berapa tahun langsung nikah. Itu orang tua saya dulu cerita seperti itu. Sekarang sudah mulai berubah. Dengan apa bisa berubah seperti itu? Satu adalah peran pemerintah, yang kedua peran guru ngaji di situ. Itu tadi. Terus faqad asbaha amrukuma amra imra'atin lam talid fi syababiha fawaladat fi akhiri umriha waladan faradat an tukabbiru waladaha fi zamanin qalilin fa'at amathu khubzan wal maulud la ya'rifu kaifa ya'kulu fa baqiyal khubzu. Ini gambaran di sini karena dakwahnya terlalu gesa-gesa. Orang bilang kalau zaman sekarang itu prematur. Kalau bayi itu prematur. Jadi jangan sampai prematur. Kayak gitu. Di sini digambarkan seperti itu. Jadi kamu itu dakwah di sini gitu ya, seperti perempuan yang belum masanya melahirkan di waktu mudanya, kemudian dia melahirkan di akhir umurnya. Seorang anak, perempuan tadi menghendaki agar anak ini cepat besar. Kayak gitu, untuk memperbesar anaknya di zamanin qalilin, dalam zaman yang sedikit. Itu tadi saya katakan prematur. Jadi belum masanya lahir, lahir. Itu ini kitab ini, Tafsir Yasin ini memberikan pelajaran buat kita bagaimana caranya dakwah supaya berhasil, jangan sampai prematur ini tadi kayak gitu. Lah, di NU itulah yang biasanya karena dengan kaidah fikih atau usul fikihnya itu, maka dalam mempertimbangkan hal-hal yang bersifat aktual yang sedang berjalan, waktunya itu biasanya itu tadi mempertimbangkan bagaimana mafsadat dan maslahatnya. Waktu sekarang dilaksanakan, timingnya belum pas, maka harus nunggu dulu. Itu seperti itu. Jadi mengkaji dengan kitab ini, kita dalam melangkah sesuatu apapun itu harus hati-hati. Kan ada di kaidah ya. Man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya kan itu. Barang siapa yang mempercepat sesuatu belum masanya, maka akan berakibat terhalang dia. Contoh, bapak-bapak tahu yang namanya sawu. Ya, sawu. Panggil, ambil. Sebelum tua sudah diambil, muda, tak ambil. Terus dikarbit. Karena pengen cepet matang. Ini tak ajalah bisain. Qabla awanihi. Belum masanya. Terus apa akibatnya coba sekarang? Kira-kira pisang yang diambil itu tadi dimakan enak enggak? Enggak enak. Itu namanya kaidahnya sudah kayak gitu. Man ta'ajjala bisain qabla awanihi uqiba bihirmanihi, akan berakibat terhalang. Itu contohnya itu tadi. Itu di sini Tafsir Yasin ini memberikan pelajaran buat kita dalam sistem dakwah. Kamu jangan tergesa-gesa. Kata Sam'un ini. Sam'un pinter. Ini nanti Sam'un itu
bukan langsung masuk ke sang raja, enggak. Sam'un itu masuk di tempat ibadahnya sang raja. Jadi dia pura-pura jadi tukang sapunya. Jadi sebelum sang raja datang, ini berhala-berhala yang baris di sini disapuni semua sama dia. Sholatnya dia di situ. Gitu. Dia sholat di situ. Orang menyangka bahwa Sam'un itu adalah sudah menyatu dengan Tuhan kami. Itu orang-orang di sekitar. Itu sampai sejauh itu. Untuk apa? Untuk menembus, mengegolkan dakwahnya dia supaya berhasil. Rajanya masuk Islam, masyarakatnya juga masuk Islam. Selanjutnya, la ya'rifu kaifa yaqulu fa baqiyal hubju, mongko tetep opo al hubju roti fi batnihi ing dalem wetenge walad. Fa mislukuma mongko utawi sepadane sira karo iku mislu hadi sepadane iki imro'ah amma sama'tuma anapun ngurungono sira kabeh anal ajalata satuhune kesusu tergesa-gesa iku minasyaitoni saking setan, iku minasyaitoni saking setan wa ta'ani utawi alon-alon iku minar rahmani saking pangeran, iku minar rahmani saking pangeran. Summa kharaja keri-keri metu sapa Sam'un minasijni saking tahanan pajala mongko tandang sapa Sam'un iku yu'asyiru hasyatal maliki hatta ansobihi parafa'u khabaru ilal malik pada'ahu wa radiya usyratahu wa anna sabihi. Summa kharaja keri-keri tandang metu sapa Sam'un minasijni saking tahanan paja'ala mongko tandang sapa Sam'un iku yu'asyiru bergaul, gauli asyara yu'asyiru gauli sapa Sam'un khasyiatal maliki ing apa gue pinggiran ya, kalau di kitab Hasya itu catatan kaki ya. Kalau di kitab Hasya itu catatan kaki, makanya ada sarah, ada matan, ada hasya. Hasya pinggiraning raja hatta anso sehingga lali sapa nas bihi kelawan Sam'un paropa umum kopodo lapor sapa nas khobarahu ing khobare Sam'un ilan maliki maring raja pada mongko ngundang sapa maliku ing Sam'un wa radhiyalan ridho sapa malik asyratahu ing gaule Sam'un wa unisa lan digawe ngaring-ngaringi berhibur sapa bihi kelawan Sam'un wa akramalan ngagungaken sapa malik hu ing Sam'un. Summa qala keri-keri ngendika Sam'un lahu maring malik zata yaumin ing dalem sijine dina ayyuhal maliku eling-eling sang raja balagoni tumekoni ingsun apa anaka satune sira iku habasta nahan sira pisijni ing dalem tahanan rajulaini ing wong lanang loro padorobtahuma mongko mukuli sira humang rajulen hina da'awa nalikane ngajak rajulen ka ing sira ila ghairi dinika maring liyane agamane sira pahal kalam tahuma ana toh panjenengan gunemi ngomongi apa sih ya huma ing karone hadane rajulain wahal samita lan ana to ngrungu sira qaulahuma ing ucapane rajulain. Setelah Sam'un gauli pinggir-pinggir masyarakat yang ada dan kemudian diizini sama sang raja, Sam'un dekat ke sang raja, ngomong, sampean nahan 2 orang karena ngajak orang tersebut ke agama selain agamanya sampean. Kira-kira kalau sekarang diajak ngomong, boleh enggak sama 2 orang tadi? Oh iya. Akhirnya diajak ngomong, gitu. Faqala al-malik, la ora,
faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Sang raja masih menolak, nggak mau. Karena saya masih marah tadi. Qala Sam'un, fa in ra'aita maslahatan ud'uhuma. Mongko lamun ningali sira maslahatan ing kebagusan, ud'u ngundang sira sampean huma ing rajulen hatta natla sehingga ningali kita alama ing atase perkara indahuma ing dalem sandinge rajulen. Cobalah barangkali nanti ketemu sama mereka berdua ada sesuatu yang baik dan saya nanti nunggu di situ nggak apa-apa, kata Sam'un kepada sang raja. Fa'ata mongko teka bi sapa Sam'un bihima kelawan rajulen al malika ing raja. Faqala mongko ngendika lahuma maring rajulen sapa Sam'un man arsalakuma man utawi sapa iku arsala ngutus man kuma ing sira kabeh ilahuna maring kene panggonan kerajaan maksudnya kok Antokiyah. Qala ngendika sapa rajulen Allahu iku Gusti Allah alladzi dzat khalaqon dadiake sapa ladzi kula syai'in siwiji-wiji walai salan ora ono kulahu kanggo Allah apa syarikun sekuton utawa kanca. Sam'un mau dakwah bukan langsung ke rajanya, sampean dosa enggak nyembah Allah ini enggak, tapi Sam'un dengan teori bertanya kepada dua orang tadi. Dua orang yang ditahanan tadi ditanya, sampean berdua itu disuruh sama siapa? Jawabnya orang yang dua tadi, saya diperintah oleh Allah, yaitu Tuhannya saya, kayak gitu, dan Tuhannya sampean yang tidak ada yang menyamai. Itu jawabnya dua tahanan tadi. Sumaqala Sam'un sofalana sifalana sifatahu nyipatono sira karo lana maring kita sifatahu ing sifate Allah. Faqala mongko ngendika sapa rajulen innahu satune Allah iku yaf'alu agawe Allah ma ing perkara yasau kersa Allah wa yahkumulan ngukumi sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngersake sapa Allah. Sam'un bertanya lagi, tolong Tuhan kamu sifati, coba sifatnya kayak apa? Allah itu kayak apa sifatnya? Akhirnya dia jawab, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu zat yang berbuat sekehendaknya dia, menghukumi sekehendaknya dia. Itu Allah, Tuhan saya. Summa qala kere-keringin ko sapa Sam'un wa ma ayatukuma. Sam'un bertanya lagi kepada dua temannya tadi, padahal ini pura-pura ya, artinya sang raja nggak ngerti kalau dia itu adalah temannya. Iya, kayak sandiwara lah, kayak gitu. Tanya lagi. Tanyanya bagaimana? Ayatukuma qala. Coba tandanya kayak apa? Kamu bisa nggak membuktikan? Kayak gitu. Tandanya kayak apa? Qala ma yatamannahul malik fa'amara al malik hatta ja'u bi gulamin makmusil ainaini wa madi'a ainaini kal jabhati fama zala yad'uani rabbahuma hatta insyaqa madi'ul basari fa akhadha bundukaini minatini fa badu'ahuma fi hadiqataihi fa sarata miqlataini yabsuru bihima fata'ajjabal malik. Tandanya apa coba? Sampean kok punya seperti itu, punya Tuhan seperti itu. Qala ma yatamannahul malik fa amarul malik hatta ja'u bihulamin. Akhirnya ma yatamannahu al malik. Malik yang diharapkan oleh dia berharapan kepada sang raja, maka sang raja itu ya. Allah maksudnya di sini hatta ja'u bihulamin, sehingga mereka mendatangkan seorang anak laki-laki matmusul ainaini yang matanya itu terpendam.
Iya. Wa mawdi'ainihi, tempat matanya seperti batuk. Ini seperti sini gitu. Jadi lempes semuanya. Famazala yadwani, berdua tadi berdoa sehingga matanya itu tadi melihat kayak gitu. Fakhadha bundukain minat tini, dia mengambil seperti apa itu pelor gitu ya, dari tanah diletakkan di kedua matanya, fi hadiqatihi, teleng dua matanya dipasang itu. Maka jadilah muqallataini yabsuru bihima. Akhirnya orang tadi yang buta tadi bisa melihat. Lah baru sang raja ada cerita itu, dia kagum. Oh, seperti itu. Ini ceritanya masih panjang. Sampai di sini dulu, waktunya sudah setengah 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.